Xbox atau PlayStation, Messi atau Ronaldo, GIF atau JIF. Ini adalah topik pop culture yang perlu perhatian khusus. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal di internet yang gak bisa disepakati netizen sampai saat ini. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan fokus ke perdebatan pop culture yang ringan dan menjauhi hal-hal serius seperti politik. Nomor 10, Xbox atau PlayStation. So, heads it's PS4, tails it's Xbox One. Untuk fitur backward compatibility dan controller bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk Xbox, baik itu teknologi emulatornya maupun fitur getarannya. Tapi beberapa gamers, casual ataupun yang sudah berpengalaman, lebih mengutamakan grafis yang indah, fitur ekstra, dan kesenangan ketika bermain. Dan kita rasa poin-poin ini dimenangkan oleh PlayStation. Namun, semua ini hanyalah masalah ekspektasi. Belum lagi kalau kita berbicara perkembangan virtual reality. Satu hal yang bisa kami katakan, teknologi akan selalu berkembang dan gamers akan selalu berteriak kegirangan terlepas mereka bermain di sistem apa. Nomor 9, Berenstain atau Berenstein Bears. Diciptakan pada tahun 1962, franchise beruang grizzly ini membantu anak-anak untuk belajar mana yang benar dan mana yang salah. Tapi tetap saja, pengejaan judul yang sebenarnya masih membingungkan netizen. Dengan beberapa percaya bahwa ini adalah bagian dari suatu konspirasi yang lebih besar. I'm going to have to do something about this. The Mandela Effect terjadi dalam hal ini, di mana kumpulan orang salah mengingat sebuah peristiwa yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Dalam kasus ini, Berenstain nggak pernah berubah menjadi Berenstein, kecuali di beberapa merchandise palsu. Nggak peduli seberapa banyak pun orang yang berpikir ada kesalahan penulisan. Memang ada penulisan yang benar, tapi jangan beritahukan hal ini ke orang-orang yang berpikir dengan hati. Not all change is bad, sister. Nomor 8, Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Walaupun kamu bukan pencinta sepak bola, kemungkinan besar kamu pernah mendengar kedua orang ini. Lionel Messi, si orang Argentina yang bermain untuk FC Barcelona, dan Cristiano Ronaldo yang mulai dikenal dari Manchester United dan kemudian bergabung ke Real Madrid. Untuk permainan sebuah tim, Messi hampir selalu lebih berhasil, sedangkan Ronaldo lebih dikenal dengan pemain terbaik sepanjang masa, dan tentunya pemain Eropa terbaik. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. Dalam hal kemampuan dan pencapaian karir, Messi bisa dikatakan sama kuatnya dengan Ronaldo. Keduanya sudah memenangkan European Golden Shoes dengan jumlah yang sama, dan mereka sama-sama memiliki wajah yang tampan. Dan tentu saja, mereka berdua kaya raya. Jadi, apakah ada pilihan yang salah? Nomor 7, bagaimana cara anjing memakai celana? Oke, Mojoholics, ayo kita selesaikan masalah ini. Kalau kamu mau memanjakan anjingmu dengan celana, apakah akan berjenis skinny jeans atau sesuatu yang lebih nyaman? Tapi yang lebih penting lagi, apakah tetap dengan tampilan biasa mereka menutupi keempat kaki atau hanya menutupi dua kaki belakang dan bagian bokong mereka? Sebenarnya ini hanyalah masalah kebahagiaan anjing. Lagi pula, cara mereka berinteraksi sangatlah berbeda dari manusia dengan cara mereka mengendus untuk berkenalan. Memang beberapa orang menyukai bagian belakang, tapi mungkin kalau diberi pilihan, anjing-anjing ini kurang suka memamerkan bokong mereka. Nomor 6, apakah nanas layak menjadi topping pizza? Let's have 10 of the pepperonis. How many pepperonis, sir? Put fucking pineapple on a pizza. Kita berhutang besar ke penduduk Naples untuk pizza modern ciptaan mereka. Orang Italia bahkan bertanggung jawab untuk toko pizza pertama di Amerika pada tahun 1900-an. Pada saat itu, nanas sepertinya belum menjadi topping yang populer. Bahkan untuk beberapa pencinta pizza, topping nanas dianggap sebagai sebuah penghinaan. Memang sih, nanas itu lezat, delicious. Tapi, apakah dia pizzalicious? Ratu Margherita menginginkan warna bendera Italia untuk pizza spesialnya. Tomat, daun basil, dan mozzarella. Bukan warna Italia plus buah tropis. Tapi, untuk kita yang bukan bagian dari kerajaan Italia, bukankah seharusnya kita mempunyai pilihan yang lebih banyak? Pineapples do not belong on pizza. I don't care where you're from. Any pizza that tastes better than pineapple wasn't a good pizza. Nomor 5, bagaimana kamu mengeja kata ini? You know what? Like, I don't know about America, but Donald Trump has definitely made Twitter great again. Say what you want. Kalian ingat di akhir Mei 2017 saat Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, men-tweet sesuatu yang gak jelas.
Nggak jelas, namun anehnya diterima secara universal. Sebetulnya, bagaimana cara mengeja kode kata yang aneh ini? Lagi pula, Donald Trump tidak memberi simbol atau tanda baca yang membantu. Atau mungkin dia memang sengaja tidak memberikan tanda baca itu. Mungkin dia berasumsi kalau kita akan mengerti cara membacanya. Kita cukup yakin kalau huruf C pada kata ini dibaca seperti biasanya. Tapi bagaimana dengan huruf-huruf lainnya? Kofifi, kofefe. Apakah huruf V-nya tidak perlu dilafalkan? Sepertinya kita tidak akan pernah tahu. Was it all just a dream? The wind whispered, Kofefe. Nomor 4, apakah Han yang menembak lebih dulu? Fans still debate who shot first all these years. 1977, still going on. Jadi, begini situasinya. Dalam cerita Star Wars yang pertama, Jabba the Hutt membuat kontrak untuk membunuh Han Solo. Greedo menemukan Han Solo di bar Mos Eisley, tapi sayangnya pertemuan mereka nggak berjalan mulus. Apakah Han Solo bertindak lebih cepat? Di edisi 1997, Greedo tampak menembak lebih dulu, yang mana terbalik dari versi originalnya dan juga versi DVD di tahun 2004, di mana mereka menembak bersamaan. Yes, I bet you have. Tapi, apakah sepenting itu siapa yang menembak duluan? Jawabannya, ya, sangat penting. George Lucas memberikan sedikit kejelasan dengan menunjuk Greedo, tapi para fans tetap yakin dengan opini mereka masing-masing. Sorry about the mess. Nomor 3, apakah warna dari gaun ini? How many thought that dress was blue and black? Okay. Sekarang kita sudah tahu jawabannya, tapi di tahun 2015 silam, netizen cukup gencar berargumen apa warna dari gaun ini. Putih dan emas atau biru dan hitam? Mungkin beberapa dari kalian sedang berteriak saat ini. It's finally time for me to break my silence. I see white and gold. Ini hanyalah masalah persepsi dan refleksi cahaya. Dan beberapa beropini masalah keterbatasan bahasa menjadi salah satu faktornya juga. Sebagai contoh, kita hanya punya beberapa kata saja untuk warna. Katakanlah suatu warna terasa nyata untuk kamu. Berarti warna tersebut pasti nyata. Walaupun itu menentang logika dan ilmu pengetahuan. Kecuali gaun ini yang sudah jelas berwarna hitam dan biru. Nomor 2, bagaimana cara melafalkan kata yang satu ini? Ini apa yang kami tahu. Format gambar yang satu ini sangat menyenangkan untuk digunakan. Untuk pelafalannya, semua merupakan spekulasi, bukan? Looks like a GIF. Or is it a GIF? Bahkan, publik figur di televisi pun belum menemukan pelafalan yang tepat, membuat orang lain ikut canggung untuk mengucapkannya. Ada versi pelafalan yang halus, GIF, tapi ada juga pelafalan dengan huruf G yang tegas, GIF. Cool, someone turned that legal document into a GIF. That's fun. Wait, isn't it GIF? Banyak orang yang mengklaim tahu jawabannya, tapi mungkin mereka berkata seperti itu hanya untuk terlihat pintar. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. In my humble opinion, this is ridiculous. That's not me. But actually, even looking at you now, you does look very like you. It does. I could make that face. How many of you have heard of this Laurel and Yanny thing? Okay. Nomor 1, DC atau Marvel. Sebuah topik yang sangat populer di markas WatchMojo dan juga di luar sana, dengan beberapa orang punya opini yang cukup kuat untuk topik ini. Some men just want to watch the world burn. Tapi sebetulnya ini hanyalah masalah selera. Beberapa orang menyukai kegelapan, gertakan, dan merenung, DC. Dan yang lainnya menyukai warna, humor, dan petualangan dan aksi dari berbagai karakter, Marvel. Tentu saja, kedua brand ini tidak sepenuhnya eksklusif, karena ada cukup banyak crossover yang dilakukan. Biasanya, fans membedakannya dengan ciri-ciri penjahat dari luar bumi atau tim yang menyelesaikan masalah sosial. We're in the end game now. Marvel berjaya di film layar lebar, sedangkan DC berjaya di seri animasi. Dengan semua yang sudah kami jelaskan, gak ada yang memaksamu untuk memilih salah satunya. Kamu bebas menikmati keduanya. Hey, you know what? I don't want to die. I'm young. There's shit that I want to do. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.